Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, aku nggak tahu. Tiba-tiba aku pengen buat pembacaan, padahal aku lagi buat video untuk seri terbaru aku, tapi mungkin ini sesuatu yang bisa untuk di-share ya. Terkadang kita ngelihat hidup seseorang itu bahagia, enjoy, ya kayak nggak ada masalah, kayak apapun yang terjadi dalam hidup dia itu kayak baik-baik aja. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam diri dia, hidup dia, pergumulannya dia, apa yang terjadi selama ini, yang apalagi jika orangnya bukan seseorang yang pandai bercerita di sosial media, orang yang memang pendiam atau lebih suka menyimpan sendiri. Jadi sebenarnya tahun lalu, akhir tahun itu, hampir akhir tahun ya, bulan 12 itu, aku ngalamin sama mamaku tuh ngalamin eksiden yang bener-bener salah sedikit aja aku udah nggak ada di sini, aku nggak sampai tahun baru ini. Kenapa aku baru mau cerita sekarang ya aku nggak tahu apa yang harus ku ceritakan, karena jujur pengalaman itu aku dulu juga pernah ngalamin kecelakaan ya. Tapi mungkin yang menjadi concern atau yang terasa banget untuk aku sekarang karena aku sama mamaku gitu. Jadi aku travel sama mamaku, ada urusan trip ke luar kota, dan kami kami berdua ikut dalam kendaraan sungai atau kapal, karena di daerahku masih ada yang menggunakan kapal itu, dan itu perjalanan yang bisa sampai lebih daripada 12 jam ya. Dan di malam, berangkatnya sore ya, nyampenya tuh siang besoknya. Jadi saat malam itu kejadian, memang jujur perasaan gak begitu enak, cuman somehow karena aku ngerasa ada mama aku di samping aku, yang gak ada yang perlu untuk ditakutin ya. Dan saat semua orang tidur, tiba-tiba kejadian semua itu, dimana orang semua panik cari pelampung, tapi aku sama mamaku diam, duduk hanya memperhatikan barang kami dua dan melihat keadaan itu. Benar-benar semua orang panik ya, tapi kami berdua mama itu diam, sempat minum. Kenapa kayak gitu? Karena aku dengan mamaku tuh ada trauma memang ya, dimana kami dua juga mendengar ayahku dulu kecelakaan itu malam juga, sekitar jam setengah 10 malam, dan kejadian itu juga jam 10 malam lah. Jadi kayak ada secara sisi psikologinya kami dua tuh kayak bukan freeze ya, freeze itu diam nggak ngapa-ngapain, tapi kami dua kayak bener-bener pasrah, lepas kontrol. Jujur malam itu walaupun kapal kami miring ya, hampir masuk ke dalam sungai dan tenggelam, pokoknya kejadiannya itu sedikit aja salah itu sudah nggak ada tangisan waktu itu, nggak ada apa yang kupikirkan adalah okay, Tuhan, apakah ini waktu aku, at least kalau memang ini waktu aku kok bersama mamaku misalnya. Ya itu saking aku sudah pasrahnya, kayak oh ya udah, berarti jalan aku bersama, mungkin sampai akhir jalan aku, at least aku bersama mamaku gitu, aku happy, bahagia, nggak apa-apa gitu ya kalau memang ini waktunya aku. Tapi memang bukan waktunya, bukan jalannya ya. Kami survive, kami selamat, kapal kami berdiri kembali tegak di sungai dan bisa berjalan lagi sampai ke kota. Walaupun seharian, semalaman sampai pagi aku nggak bisa tidur karena shock setiap kali dengar bunyi ngik-ngik di kapal itu, jantung aku berdegup kencang gitu ya sih. Di posisi itu justru banyak sekali yang berkecamuk di kepala, energi yang kayak mengubah aku drastis banget ya. Aku ngerasakan banget
hidup aku kayak direset waktu itu. Setelah itu aku nggak ada lagi energi takut kematian. Bukan berarti aku ingin bunuh diri atau gimana, no. Tapi aku mengerti hidup itu ya memang begitu adanya. Hidup itu ya kalau udah jalannya ya apa yang bisa kita ubah. Dan di situ aku merasakan kayak somehow kebahagiaan yang baru, ya, kekecewaan yang lama itu nggak bisa lagi nyakitin aku karena energinya kayak benar-benar down, drop, ya, energi yang somehow membuat aku ngeliat hidup itu jauh-jauh dalam daripada sebelumnya. Sekarang aku kayak ngerasakan apapun itu, yang penting aku jalani sebaik-baiknya, happy masa sekarang. Untuk apapun yang terjadi depannya kita nggak tahu, ya. Jujur setelah kejadian itu memang aku ngerasakan seperti baru terlahir, memasuki tahun baru, lalu aku ulang tahun. Apapun yang aku bisa, aku pengen bahagiakan diri aku, bukan maksakan. Kayak apa mainan atau apapun yang ingin aku buat dulu, aku coba lakukan, aku jalani. Kayak mainan-mainan aku masa kecil, aku mainin lagi, aku beli gitu ya. Dan aku nikmati apapun yang aku punya, aku jalani. Nggak mau untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang di luar dirinya kita. Karena aku merasakan banget kekhawatiran kita, apapun yang kita rasa menyakiti kita. Kalau kamu ada di posisi di ujung kematian, itu gak akan ada maknanya sama sekali. Harta kamu atau apapun juga, status kamu gak akan bermakna. Jika hal buruk terjadi, orang hanya akan tahu sebentar nama kamu karena kejadian itu. Setelah itu ya orang lain akan moving on dengan hidup mereka sendiri, dan mereka juga gak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, diberikan kesempatan untuk ada jalannya, ya berarti kita kuat dan mampu, walaupun kita ngerasanya sekarang gak mampu, ya. Kamu harus percaya apapun yang terjadi itu baik adanya. Jujur saat itu tangisan gak ada, kado mamaku malah kayak apa ya, mungkin shock ya, tapi shocknya beda gitu. Namun keluarga kami yang kakakku, adekku yang malah shock berat karena mereka di posisi jauh dari kalian berdua. Jadi mereka lah yang takut kehilangan. Jujur dari situ memang komunikasi hubungan aku dengan kakakku jauh membaik ya, dengan saudaraku, dengan adikku juga. Kami jadi lebih, karena mungkin itu ya, mungkin kakakku, apalagi kakakku tuh sangat sayang sama aku, sama mamaku ya. Jadi kakakku mungkin ngerasa kami kan sudah nggak punya ayah ya, jadi kakakku kayak aku ngerasakan dalam dirinya adalah dia hampir kehilangan orang yang dia punya, cintai, bener-bener dua-duanya hilang. Misalnya kalau kejadian itu malam itu terjadi, jadi kakakku kayak setelah itu justru aku ngeliat kakakku berubah banget, jadi orang yang sangat care, peduli, ya. Karena memang ya terkadang harus ada hal yang menyakitkan untuk membuat seseorang menghargai kita. Tapi ya mau gimana, itu jalannya. Dan setiap napas kehidupan yang kamu punya saat ini, ya itu karena kamu berhak dan layak untuk dapatinnya. Kenapa sebenarnya aku mau cerita ya, karena sedih gitu ya. Jujur kalau aku mengalami sendiri itu mungkin gak akan terlalu sedih ya, karena aku bisa untuk mengikhlaskannya. Tapi karena yang buat posisinya saat itu adalah ada mamaku di samping aku ya. Ibaratnya aku takut sesuatu terjadi yang buruk justru ke mama aku, ya, karena jujur aku udah kehilangan ayah 2 kali, sama aku takut kehilangan ibuku juga ya. Tapi di satu sisi aku ngerasa aku juga ada di situ, jadi ya hal buruk setidaknya terjadi aku ada di sana dan mama ada di samping aku. Dan jujur setelah itu aku nggak memiliki harapan apapun yang berlebihan dalam hidup ya. Yang penting hidup aja di masa sekarang, ya udah, ini jalannya, ini waktunya gitu. Dan gimana apapun yang terjadi ya mungkin udah jalannya, udah waktunya, dan ya apa mau dikata. Tapi bukan berarti aku diam menyerah nggak melakukan apapun, no. Kamu bisa melihat kejadian itu tahun lalu dan aku
aku survive masih sampai saat ini, sampai kamu nonton video ini ya. Karena aku tahu Tuhan membiarkan ini terjadi ya agar aku sadar kalau aku manusia biasa yang bisa diambil kapan aja ya, dan apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan ini ya, gak ada kalau kita hanya mengeluh, tidak melakukan apapun dan menunggu diselamatkan, menunggu untuk dicintai, menunggu cinta sejati, menunggu kerjaan, menunggu karir. No. Jangan hanya menunggu, lakukanlah sesuatu dalam hidupnya kamu, untuk kamu dan dirinya kamu. Okay, so that's it ya. Aku harap ini membantu untuk kalian, karena aku juga sering lihat berapa saat ini banyak banget yang komen tentang bunuh diri atau gimana pun. Mungkin ini sedikit untuk kalian ya. Aku pernah ada di posisi itu. Adalah jangan bunuh diri, gak akan nyakitin kamu kalau kamu berhasil, tapi orang sekitar kamu yang sakit hati. Kedua, kamu akan melakukan hal itu lagi dan lagi di kehidupan nanti untuk membayarnya ya. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya, melepaskan sakitnya sekarang, kenapa harus nanti ya? Sekarang kamu berikan kesempatan, dan kematian tidak menyelesaikan sakitnya, hanya menambah sakitnya ya. See, so memang setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi setidaknya ya kamu harus melihat kalau kamu hadir di dunia ini ada hal luar biasa yang sedang dititipkan Tuhan untuk kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.